Halo, selamat datang. Oke, hari ini kita punya sesuatu yang luar biasa sih di depan kita. Buah dokumen resmi dari Badan Gizi Nasional, BGN. Dan ini terus terang bukan pengumuman biasa. Bukan sama sekali. Isinya itu rencana rekrutmen untuk 32.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, untuk tahun anggaran 2025. Angkanya aja udah bikin kaget. 32.000. Itu bukan rekrutmen lagi, itu skala mobilisasi. Langsung muncul pertanyaan besar kan, program raksasa apa yang lagi disiapkan sampai butuh orang sebanyak ini? Dan secepat ini. Tepat. Kalau kita lihat jadwalnya, ini kayak lari maraton tapi kecepatannya sprint. Betul, betul. Jadi misi kita hari ini bukan sekedar baca pengumuman lowongan kerja. Kita akan coba urai strategi di baliknya. Kenapa BGN butuh puluhan ribu orang? Siapa yang mereka cari? Yup, kita bedah bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dari angkanya dulu. 32.000 ini kan nggak satu jenis aja. Betul, dibagi jadi 2 jalur yang perbandingannya jomplang banget. Iya kan? Dokumennya jelas sekali membaginya ada formasi khusus yang jumlahnya 31.250 posisi, ini mayoritas absolut. Lalu sisanya, cuma seuprit, cuma 750 posisi, itu untuk formasi umum. Nah, perbandingan 31.000 banding 750 ini petunjuk pertama kita. Fokus utamanya jelas banget ada di yang namanya formasi khusus itu. Tunggu. Ini aneh loh. Cuma 750 posisi jalur umum di Badan Gizi Nasional, harusnya kan mereka cari ribuan ahli gizi atau tenaga kesehatan gitu kan? Tapi ini mayoritasnya malah di jalur khusus. Apa sih isinya jalur khusus ini? Nah, disinilah kejutannya. Jabatan yang ditawarkan untuk 31.250 orang di formasi khusus ini namanya penata layanan operasional. Dan kualifikasi pendidikannya ini dia yang paling menarik. Apa itu? S1 atau D4 dari semua jurusan. Hah? Semua jurusan? Saya nggak salah baca kan? Semua jurusan untuk Badan Gizi Nasional. Semua jurusan. Biasanya rekrutmen pemerintah itu kan super spesifik ya. Sarjana hukum, ya kebagian hukum. Sarjana ekonomi, ke keuangan. Ini dibuka untuk semua orang. Apa ya strategi di baliknya? Apa mereka mau bilang kalau keahlian teknis gizi itu bukan yang paling penting di sini? Tepat. Ini pergeseran paradigma. Dengan membuka pintu selebar ini, BGN itu kayak ngasih sinyal kuat. Yang mereka butuhin sekarang itu bukan 31.000 ahli gizi. Terus apa dong? Mereka butuh 31.000 manajer lapangan, organisator, eksekutor, orang yang bisa menjalankan sebuah operasi logistik skala nasional. Ini lebih mirip rekrutmen manajer project daripada tenaga kesehatan. Oh, jadi bukan soal bikin menu gizi, tapi lebih ke memastikan programnya sampai ke pelosok-pelosok, gitu ya? Dokumennya ada nyebut syarat spesifik lain kan untuk formasi ini? Ada, pelamar harus seorang sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau punya pengalaman kerja di BGN. Sarjana penggerak, istilahnya aja udah kedengeran sangat aktif ya. Benar, istilah itu kuncinya. Mereka nggak cari pemikir, mereka cari penggerak. Dan ini dibuktikan lagi dengan syarat lampirannya. Apa itu? Sertifikat manajerial. Artinya, yang dicari itu orang yang bisa buktiin pernah kelola tim, ngatur sumber daya, atau jalanin inisiatif. Kemampuan menggerakkan orang di lapangan itu jauh lebih penting daripada teori gizi untuk posisi ini. Wah, berarti bisa jadi seorang sarjana sastra yang pernah ngelola acara di daerahnya, atau sarjana teknik yang aktif di organisasi kemanusiaan. Betul. Itu punya peluang yang sama besarnya dengan sarjana kesehatan masyarakat. Bahkan mungkin lebih besar kalau pengalaman manajerialnya lebih kuat. Ini nunjukin BGN lagi bangun sebuah pasukan operasional. Mereka butuh orang yang bisa mastiin bantuan sampai, data kekumpul, dan program jalan di level desa. Sementara itu, yang 750 orang di formasi umum itu? Nah, mereka itulah yang jadi otak teknisnya. Oke. Mari kita lihat yang 750 orang ini. Formasi umum kualifikasinya lebih bisa ditebak ya? Jauh lebih konvensional. Untuk penata layanan operasional di jalur ini, mereka cari S1 atau D4 ilmu gizi atau akuntansi. Untuk pengelola layanan operasional, kualifikasinya D3 gizi atau akuntansi. Jadi ini tenaga teknis intinya ya? Betul. Mereka yang akan pegang urusan gizi murni dan keuangannya. Jadi strateginya kelihatan. Rekrut ribuan manajer lapangan dari berbagai latar belakang, terus dukung mereka dengan tim inti yang punya keahlian spesifik. Masuk akal sekarang.
Nah, selain pendidikan, ada juga persyaratan umum kan? Biasanya bagian ini standar aja ya, tapi kayaknya ada beberapa poin yang relevan banget sama zaman sekarang. Iya, betul. Selain yang klasik ya, kayak WNI, usia 20-50, setia Pancasila, ada penekanan kuat di integritas personal dan digital. Digital, maksudnya? Ada klausul yang jelas banget melarang pelamar pernah membuat atau menyebarkan berita palsu atau hoax. Wah, jadi jejak digital pelamar beneran jadi pertimbangan ya? Ini bukan formalitas lagi berarti. Mereka akan lihat perilaku kita di dunia maya. Pemerintah sadar banget kalau ASN itu representasi negara 24 jam, Kal. Online maupun offline. Integritas digital jadi sama pentingnya. Terus ada satu lagi poin krusial yang harus jadi perhatian utama. Apa itu? Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 32.000 orang, ini bukan basa-basi. Ini jaminan kalau penempatannya bakal nyebar banget. Mungkin ke daerah yang paling butuh intervensi gizi. Komitmen besar ini. Ini kontrak pengabdian, bukan sekedar kerja kantoran di kota besar. Siapapun yang daftar harus siap mental ditempatkan di mana saja. Oke, gambaran siapa yang dicari dan untuk apa udah mulai jelas. Profilnya luas banget untuk jalur khusus, tapi rintangan berikutnya justru ada di hal yang paling dasar, administrasi. Dokumen ini kayaknya nggak kenal ampun soal berkas. Ini paradoksnya. Mereka buka pintu lebar-lebar untuk semua jurusan, tapi terus pasang gerbang yang kecil dan sempit banget. Gerbangnya itu ya persyaratan administrasi yang super ketat. Jadi pendaftaran online via SSC-ASN ini ujian pertamanya ya? Dan ujiannya adalah soal ketelitian. Dokumennya bahkan ngasih peringatan eksplisit kan? Salah dikit aja bisa langsung fatal. Fatal, dan nggak ada banding. Saya kutip ya. Kesalahan pengisian biodata atau dokumen yang tidak terbaca dengan jelas dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Artinya, sebelum sempat nunjukin kompetensi di ujian, Anda bisa gugur cuma karena hasil scan KTP miring dikit. Jadi birokrasi ini sengaja dipakai sebagai filter pertama. Mereka cari orang yang bisa ikutin instruksi rumit sampai ke titik koma. Tepat. Ini saringan kepatuhan. Coba kita lihat bebannya. Bukan cuma soal KTP atau ijazah asli yang di-scan, atau pas foto yang harus latar merah ke meja putih. Terus apa yang paling berat? Bagian yang paling menjebak itu kewajiban unggah 5 surat pernyataan berbeda. Semuanya harus ditandatangani dan pakai emetrai 10.000. 5 surat terpisah. Itu bukan hal yang bisa disiapin semalam loh. Iya kan? Ada surat pernyataan 5 poin, surat kesediaan penempatan, dan lain-lain. Satu aja kelewat atau salah format, selesai. Ini semacam ujian rintangan administrasi ya? Betul, rintangan yang sengaja dirancang untuk uji keseriusan dan ketelitian. Bisa dibilang, pemerintah cari orang yang nggak cuma kompeten tapi juga patuh banget sama prosedur. Dan itu belum termasuk SKCK, surat sehat, surat bebas narkoba, yang semuanya harus dari Vaskes pemerintah. Intinya, pesannya adalah, kalau kamu nggak bisa ngurus administrasi rumit ini, gimana kami bisa percaya kamu jalanin program nasional yang lebih rumit di lapangan? Anda merangkumnya dengan sempurna. Seleksinya udah dimulai jauh sebelum hari ujian. Dan ngomong-ngomong soal ujian, semuanya diperparah dengan jadwal yang sangat padat. Kalau kita asumsikan hari ini tanggal 6 Desember 2025, waktunya tinggal menghitung hari. Betul, menurut dokumen ini, pendaftaran dibuka dari 5 Desember dan ditutup rapat tanggal 10 Desember. Cuma 5 hari. 5 hari. Untuk rekrutmen massal begini, Sangat singkat. Nggak ada waktu buat menunda-nunda. 5 hari buat ngumpulin belasan dokumen, beli emetrai, isi formulir online. Ini nuntut persiapan matang banget. Terus setelah pendaftaran ditutup gimana? Kecepatannya nggak melambat. Pengumuman hasil administrasi itu besoknya, 11 Desember. Langsung besoknya? Iya, terus ada masa sanggah, di mana pelamar bisa ajukan keberatan. Tapi waktunya cuma 48 jam, dari 12 sampai 13 Desember. Cuma 2 hari? Harus siaga penuh berarti mantau pengumuman. Benar. Setelah itu langsung masuk jadwal seleksi kompetensi pakai sistem CAT. Untuk formasi khusus yang pesertanya puluhan ribu, tesnya maraton dari 16 sampai 29 Desember. Formasi umum dari 18 sampai 29 Desember. Dan pengumuman kelulusan akhirnya? Diperkirakan awal Januari 2026. Seluruh proses dari daftar sampai pengumuman rampung dalam waktu sebulan. Luar biasa cepat.
Ini nunjukin ada urgensi yang tinggi banget di pihak pemerintah. Program yang mau dijalankan ini kayaknya harus segera dimulai. Tepat. Dan ada catatan penting di bagian jadwal. Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. Ini pengingat klasik kalau pelamar harus proaktif. Jangan percaya sumber gak resmi, situs BKN satu-satunya sumber kebenaran. Oke, kita sudah bahas skala, profil, proses, dan jadwal. Terakhir, ada beberapa aturan main tambahan di akhir dokumen yang menurut saya juga penting. Iya, di bagian ketentuan lain-lain ini ada beberapa poin yang sangat berdampak. Pertama, soal status. Ini kan PPPK, jadi masa perjanjian kerjanya 3 tahun. Bisa diperpanjang, tapi intinya bukan posisi permanen kayak PNS ya. Kontrak berbasis kinerja. Betul, kinerja Anda selama 3 tahun akan menentukan nasib kontraknya. Kedua, dan ini yang paling keras, sanksi kalau mengundurkan diri. Gimana tuh sanksinya? Kalau Anda sudah dinyatakan lulus terus batal, Anda di blacklist dari seluruh rekrutmen ASN, baik CPNS maupun PPPK, selama 2 periode berikutnya. Wow, itu sanksi yang berat banget. Pesannya jelas ya, jangan main-main. Kalau daftar, ya harus siap komitmen penuh. Pemerintah nggak mau buang waktu dan sumber daya untuk orang yang akan mundur di tengah jalan. Lalu poin ketiga, penegasan berulang kali kalau seluruh proses ini tidak dipungut biaya. Ini peringatan keras terhadap penipuan. Dan yang terakhir, tentu saja, keputusan panitia itu mutlak. Klausul Stando untuk menutup semua perdebatan. Baik, ini benar-benar pembahasan yang dalam. Jadi kalau kita tarik benang merahnya untuk Anda, ini kesempatan rekrutmen yang skalanya historis. Pintunya terbuka lebar banget buat sarjana dari semua jurusan yang punya jiwa manajerial. Tapi di balik pintu itu, ada serangkaian rintangan administrasi yang dirancang untuk menguji ketelitian dan kepatuhan Anda secara ekstrim. Dan kalau kita mundur sedikit, dokumen ini jadi studi kasus yang menarik ya, tentang cara negara merekrut di era modern. Ada kebutuhan mendesak dan masif, direspon dengan strategi yang gak konvensional. Betul, merekrut generalist managers daripada technical specialists secara besar-besaran. Ini menunjukkan tantangan terbesar pemerintah itu bukan di perumusan kebijakan, tapi di eksekusi lapangan. Tapi di saat yang sama, prosesnya sendiri jadi cerminan birokrasi ideal versi mereka. Teratur, patuh aturan, teliti, dan gak ada ruang buat salah. Tepat. Seleksinya bukan cuma soal apa yang Anda tahu, tapi tentang bagaimana Anda mengikuti prosedur. Kompetensi diuji nanti, kepatuhan diuji di depan. Ini pragmatis sekaligus sangat birokratis ya. Mereka butuh banyak orang, cepat, tapi maunya cuma orang yang paling disiplin, yang bisa lolos saringan administrasi rumit ini. Persis. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita ya. Ini bukan lagi sekedar cari orang, tapi sebuah proses desain sumber daya manusia skala besar.